Baik, sahabat Thompson Bali, kita kembali di talk show bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali, hanya di Thompson Bali. Nah, tema kita untuk pagi hari ini adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K di masa pandemi COVID-19. Untuk sahabat Thompson Bali yang ada di rumah, bisa bertanya seputaran tema kita pagi hari ini tentang usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K di masa pandemi COVID-19 di 081919973973 bisa melalui jalur WhatsApp dan nanti akan dijawab oleh dua narasumber kami pagi hari ini, yaitu ada Ibu Nimade Swastini selaku Sekretaris 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali dan Dr. Sariketut Sutrisna Dewi SEMM AK selaku dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Udayana. Ibu Made Swastini, kita kembali ke tim penggerak PKK gitu ya Bu ya. Oke, kalau misalnya secara teknis, maaf nih Bu ya, untuk masyarakat Bali aware nggak sih Bu dengan gerakan-gerakan yang memang sudah dicanangkan oleh tim penggerak PKK oleh Provinsi Bali itu welcome atau apa ya? Bisa nggak sih masyarakat Bali itu mengikuti dari apa-apa yang akan disampaikan atau apa program-program yang sudah dicanangkan oleh tim penggerak PKK Provinsi Bali ini Bu? Seharusnya aware ya. Seharusnya Ibu ya. Oke, di lapangan bagaimana Ibu? Di lapangan karena sekarang tidak bisa berkerumun, padahal PKK itu, gerakan PKK itu sudah identik dengan kerumunan. Betul. Karena di masa pandemi ini kita mau menggunakan media radio dan televisi untuk bersosialisasi, menyampaikan melalui Zoom, melalui webinar. Itu yang kami sampaikan. Biasanya kami mengadakan sosialisasi langsung bertemu dengan masyarakat karena berjenjang. Kami dari provinsi hanya sampai di kabupaten konsultasi koordinasi kami, sedangkan kabupaten dengan kecamatan yang sekaligus dengan desa kelurahan. Nah, ini kami sampaikan kenapa? Karena program ini sudah dari tingkat nasional, yaitu hatinya PKK. Pusat mempunyai program seperti itu yang kami sampaikan tadi, program unggulan. Provinsi melaksanakan dengan kabupaten dan kabupaten langsung kepada desa kelurahan. Jadi yang punya wilayah adalah kabupaten kota. Sedangkan kami di provinsi, yuk bagaimana kita mengikuti program pusat bersama-sama. Kita berikan edukasi pertama kali. Kita turun ke 57 desa. Terus kami sampaikan, ini loh pentingnya hatinya PKK, ini loh program yang dibuat oleh pemerintah, dan semua itu berdampak, yaitu sekarang masalah stunting. Kalau kita sudah menanam sendiri, kita yakini itu bahwa semua itu adalah bebas dari pestisida, karena kita yang menanam sendiri, kita yang memelihara, dan kita mungkin langsung kita nikmati bersama-sama dengan keluarga. Nah, itu penghematan dari segi ekonomi. Dan juga dari lingkungan, itu juga ada O2-nya. Kalau kita menanam semua hijau di rumah, tertata rapi, karena hatinya PKK tidak mesti sayur mayur saja, jadi yang indah-indah juga ada. Nah, di sini juga akan menginginkan kita bagaimana caranya ibu-ibu atau keluarga, karena sekarang banyak waktu di rumah untuk berkumpul, dia melihat peluang itu. Sedangkan sekarang banyak yang perlu, umpamanya ada bibit aglonema seperti tanaman hias. Yuk kita bagaimana memanfaatkan peluang itu. Karena ibu itu senang dengan bercocok tanam di rumahnya, di halaman rumahnya. Mungkin ada, boleh enggak ini beli satu, seperti itu. Ini kok peluang seperti itu. Jadi hatinya PKK, halaman asri teratur, indah dan nyaman selain untuk kesehatan, dan juga untuk menambah pendapatan keluarga. Seperti tadi tema kita hari ini, menambah pendapatan keluarga. Yang punya tanaman bayam banyak bisa dipakai triplet bayam. Itu inovasi-inovasi dari keluarga tersebut. Jadi kalau misalnya bisa dilihat, ini juga ada pelatihan-pelatihan Ibu ya? Ya, pelatihan-pelatihan memang ada itu untuk kader-kader PKK. Jadi kader-kader PKK juga ada pelatihan-pelatihan. Ada sebelum pandemi ini, karena kan kita memang sebelum pandemi sudah ada pelatihan. Sudah dari dulu itu ada pelatihan kepada kader-kader UP2K PKK. Karena sekarang digalakkan ini masa pandemi, bagaimana kita membantu ekonomi keluarga yang melalui UP2K PKK. Nah, dari pelatihan-pelatihan kader itulah dia mempunyai keterampilan khusus sehingga dia sekarang bisa ciptakan itu, bisa inovasikan itu. Sekarang variannya seperti apa, umpamanya
seperti di Bali itu terkenal jaje laklak ya. Kalau di Oh. Jawa itu kan serabi. Oh iya Kami iya. kan itu diisi topeng-topeng, ada coklatnya. Oh, Kan seperti itu. berarti mungkin kreativitas. selama ini mungkin jajan-jajan seperti itu hanya original gitu ya. Ya, sekarang dibuat Oke. yang bervariasi karena Hmm. variannya kan ininya sudah mencakup anak-anak muda mungkin yang Dan mungkin selama ini untuk masyarakat Bali tidak pernah punya pemikiran seperti itu ya Bu ya. Boleh saya bilang seperti itu. Jadi kalau misalnya topeng ini ternyata bisa dan mereka mau. seperti itu. Anak-anak muda sekarang kan seperti itu. Biar lihat di sini. Oke. Jadi, dia kepinginnya seperti apa Pak? Jajal akhlaknya hanya ini aja. Nah, Hmm. sekarang dia mungkin buat isi topeng. Nah, Oke. jadi di isi topeng apa ya itu merupakan Oke. inovasi Ya. kreativitas. Kalau dari tim penggerak PKK selain pelatihan kemudian inovasi-inovasi itu apa juga dibantu untuk maaf nih Bu, permodalan juga demikian Ya, itu tadi kami sampaikan. untuk meningkatkan pendapatan mereka. Mungkin kadang-kadang aduh saya punya ide seperti ini pengen ini tapi modal nggak punya. Ini bagaimana ini Bu? Dari segi Mungkin permodalan, secara teknis ya. boleh swadaya masyarakat coba saya. Oke. Dari bantuan pemerintah, kalau kami dulu ada bantuan dari pemerintah, yaitu dari lembaga donor juga bisa, dari swasta. Sudah itu ada juga dari lembaga keuangan yang sah tetapi tidak mengikat. Nah kemarin kami, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, selaku Ketua Dekranasda juga membuka pameran Bali Bangkit, IKM Bali Bangkit Oke. tahap 5. Dan dia berkolaborasi dengan UP2K PKK kuliner dari Kabupaten Kota Semari di Hilir. Nah itu adalah peluang daripada kader-kader PKK tersebut untuk meningkatkan keterampilannya untuk bisa ditampilkan di pameran. Nah untuk permodalannya tersebut di masa pandemi ini kemarin disampaikan oleh BPD bahwa kalau modalnya 5 juta untuk ibu-ibu PKK dipersilahkan tanpa agunan. Oke. Dari Jadi semua dipermudah ya Bu ya. Dipermudah di masa pandemi ini. Baik. Mudah-mudahan ini gayung bersambut pada kader-kader PKK yang untuk meningkatkan peningkatan pendapatan keluarganya. Selain itu, memang ini harus peningkatan, tetapi juga Ibu Ketua sampaikan di samping peningkatan, ia harus penghematan juga. Jadi penghematan pengeluarannya tadi disampaikan bahwa yuk kita sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai dengan keinginan. Masa pandemi ini pilih-pilih mana yang perlu, mana yang jadi kebutuhan primer, yang mana sekunder. Jadi kita yang bisa menentukan. Jadi harus memang diberikan sedikit himbauan, cambukan juga gitu ya. Bu, satu lagi nih Bu, kalau misalnya kita sekarang ini sudah hampir 2 tahun gitu ya, ada peningkatan pendapatan keluarga ini dari segi persentase sudah mulai bisa dinikmatin oleh masyarakat yang mungkin tidak terpikirkan untuk membuka sebuah inovasi baru itu sudah mulai ada peningkatan pendapatan dari mungkin survei yang dilakukan oleh tim penggerak PKK Provinsi Bali Bu. Mohon maaf kami tidak melaksanakan survei tapi dari segi ya kita lihat kasat kreativitas mata masyarakat kreativitas ini benar-benar meningkat yang Bu ya. jelas meningkat ya, karena di masing-masing kabupaten kan sesuai dengan kebutuhannya. Dia mengadakan pelatihan seperti umpamanya di Kelungkung, dia kan punya tenun endek. Jadi bagaimana kain perca dia pakai dompet, dan itu pakai gift. Yang kalau orang Bali kan biasa pakai ini, jadi ada acara adat, di sini ada dompet, ada api, seperti di kunci motor gitulah di sini. Itu betul-betul dinikmati terutama oleh penduduk di sana lokal, dan juga ada kunjungan studi tiru ke Kelungkung, ya itu ditiru. Batok kelapa juga seperti itu. Mungkin beberapa waktu yang lalu tidak terpikirkan seperti itu. Jadi seperti batok kelapa itu, dari pertama kami juga enggak ngeh, begitu kami lihat ternyata ini betul-betul ada manfaatnya. Coba bayangkan kelapa itu dari kelapanya sudah itu, terus batoknya dipakai ini, kelapanya dipakai santan ya, sudah itu yang sudah dipakai santan itu dipakai sahur untuk sembahyang, itu dipakai sahur. Sudah itu batok kelapanya bisa untuk sedangkan serabutnya bisa untuk panggang ayam. Jadi tidak ada limbah sama sekali. Jadi dibutuhkan lagi sebuah kreativitas yang bagaimana agar tidak menjadi
pembuangan terakhir gitu ya. Iya. Semua masih ada menjadi bahan lain Iya. untuk produk lain gitu Iya, Bu ya. betul. Seperti ini juga air kelapanya sebenarnya dipakai nada koko itu. Ya, selalu dicetak sedemikian rupa. Jadi kami masuk ke yang di Batok, yang di Kelungkung itu luar biasa. Jadi di sana semua, jadi yang minyaknya itu minyak tanusan yang asli Bali itu. Jadi ada tai lengis itu dipakai pepes. Itu juga luar biasa. Penghasilan sampai orang mesen-mesen. Karena itu fresh. Jadi begitu selesai langsung dibuat pepes dan itu luar biasa. Jadi dampaknya. itu adalah Jadi yang lihat meningkat itu. itu adalah dari sekian ide yang sudah Ya. dilakukan oleh tim penggerak PKK Provinsi Bali ya Bu ya. betul. Luar biasa Bu ya. Baik, kembali ke Dokter Sayu. Ini kalau kita berbicara masalah peningkatan pendapatan keluarga ini mungkin dari Ibu selaku dosen Fakultas Ekonomi Bisnis UNUD ini, kalau misalnya dari anak mudanya nih Bu, mahasiswa-mahasiswinya ini bagaimana agar mereka juga ikut terlibat ini, ada penghasilan dalam peningkatan pendapatan keluarga ini apa nih Bu? Mungkin ada sebuah terobosan. Gini, kewirausahaan salah satunya ya, itu kan masuk ke dunia pendidikan sekitar Oke. tahun Baik. 2007 ya, 2007-2008. Yang sebelumnya orang-orang itu sekolah, kuliah untuk cari kerja. Sekolah, Kuliah kuliah, untuk cari kerja agar punya gaji, penghasilan. Punya penghasilan. Oke, baik. Nah sekarang kita atmosfer akademik yang begitu kental harus kita kombinasikan dengan atmosfer kewirausahaan. Yang sekolah, kuliah bukan cari kerja tapi menciptakan pekerjaan. Jadi Wah, mengubah ini mindset gitu. mindsetnya harus berubah dulu Ya. ini untuk saat Jadi sekarang ini mengubah ya. mindset dari job seeker ke job creator. Oke, betul. Dan ini betul. butuh sebuah gerakan ya. Tidak bisa hanya satu program, dua program terus kemudian jadi enggak. Itu perlu belasan mungkin puluhan tahun ya untuk mengubah mindset. Dan ini kan mindset masyarakat, bukan hanya mindset mahasiswa aja. Mahasiswa kan berasal dari sebuah keluarga. Mindset keluarganya juga harus diubah gitu. Nah dalam mengembangkan kewirausahaan di dunia akademik, ini kenapa di dunia akademik? Karena dari hasil research di awal menyatakan bahwa wirausaha itu tumbuh karena garis tangan gitu ya, karena kodrat ya. Kalau orang Bali bilang karena tulis gitar gitu ya. Jadi memang Garis tangan, nasibnya seperti itu. gitu Jadi ya. menyalakan nasib. Terus kemudian dari hasil riset setelah itu terbantahkan Oke. menyatakan bahwa wirausaha itu lahir dari lingkungan. Jadi kalau keluarganya, kakeknya, misalnya neneknya atau omnya, tantenya pengusaha, dia cenderung juga akan menjadi pengusaha. Oke. Tetapi ternyata kemudian terbukti bahwa tidak semua pengusaha itu lahir dari lingkungan pengusaha gitu. Berarti ini bisa melalui proses akademik gitu ya. Jadi by design. Akhirnya masuklah dunia kewirausahaan itu ke dunia akademik seperti itu. Jadi kalau dulu anak-anak tuh kalau ditanya siapa yang pengen jadi PNS pasti semua angkat tangan. Sekarang kalau kita tanya siapa yang pengen jadi PNS, setidaknya mereka nggak angkat tangan. Karena mereka sudah melihat peluang yang lain bahwa mereka bisa meng-create sendiri loh. Gitu ya. Nah, jadi itu yang kami lakukan. Kemudian terkait dengan perekonomian keluarga, kami juga melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang tujuannya awalnya itu adalah untuk meningkatkan kapasitas dari ibu-ibu rumah tangga yang menghasilkan produk-produk tertentu yang bisa dijual. Misalnya mereka bikin makan snack ya, dodol gitu misalnya, bikin satu atau makanan apa, terus dijual di pasar desa atau di lingkungan terdekat gitu. Kita coba tingkatkan lagi untuk memperluas jangkauan pasar. Yuk kita belajar marketing gitu gayanya ya. Yuk kita belajar marketing. Tetapi kemudian itu akhirnya membuat kita sadar, kami ya dari dunia akademisi membuat sadar bahwa kita ini kalau orang Bali bilang lobo ya, terlalu banyak maunya kita. Mengubah mereka supaya naik kelas dari tadinya udah fokus ke produksi, ayo fokus lagi ke marketing ya supaya jadi hebat gitu ya. Ternyata kita terlalu memaksakan mereka karena mereka kan punya keterbatasan juga dari sisi pendidikan, wawasan dan lain sebagainya. Sampai kemudian akhirnya program itu mungkin akan menjadi program yang tidak tepat sasaran ya untuk memaksakan mereka naik kelas kayak gitu. Karena apa?
ibu-ibu di desa itu tugasnya banyak banget. Gak hanya sekedar buat kue, tapi dia mikirkan keluarga, mikirkan kegiatan adat, budaya. Terus kita paksa lagi mikirkan marketing, ini kok tega banget gitu ya. Nah inilah akhirnya membuat kami sadar bahwa oh ini harus dicarikan jalan keluar, yaitu dengan mensinergikan mereka dengan mahasiswa. Oke, benar. Mahasiswa baik mahasiswa yang berasal dari daerah tersebut maupun juga mahasiswa yang ada di kampus. Silakan nanti ibu-ibunya berproduksi. Ayo yang muda-muda, generasi mudanya yang pasarkan. Jadi bisa di sini bisa dibilang berkesinambungan gitu Bu ya. Jadi ada link and match gitu kali ya. Jadi anak muda yang punya ide, kemudian orang tuanya yang memproduksi sebuah produk atau sebuah usaha, nah nanti secara market oleh anak-anak mudanya. Sehingga kita selalu mengatakan kalau Anda mau berwirausaha, tidak harus mikir produksi, tidak harus punya modal. Jadi sekarang kan silakan ibu-ibu berproduksi yang enak, selera pasarnya misalnya begini. Nah kita yang anak muda ini yang pasarkan gitu. Mungkin selama ini Bu ibu-ibu sama ibu yang punya usaha, anak yang kuliah jalan sendiri-sendiri. Ya, nah, apalagi ada fenomena begini, cenderung anak-anak muda itu tidak mau melanjutkan usaha keluarganya karena punya ide sendiri. Bayangin nih orang tuanya udah membangun usaha capek-capek dengan harapan nanti bisa dilanjutkan oleh anaknya. Anaknya nggak mau lanjutin karena gengsi kali ya. Akhirnya putus kan usaha bisnis akhirnya bisnis keluarga akhirnya putus. Betul. Nah ini yang kami tanamkan kesadaran di mereka bahwa sebagai sebuah bisnis itu investasi loh. Kalau seandainya Anda tidak lanjutkan, udah rugi gitu. Kenapa nggak Anda lanjutkan itu dengan cara tertentu, terus kemudian kalau Anda punya ide yang lain, mungkin passion yang lain, silakan bangun juga gitu. Sehingga usaha keluarga itu bisa nggak hanya satu turunan ya, satu generasi gitu ya, maksud saya. Jadi bisa di generasi kakeknya dilanjutkan oleh generasi ayahnya, dilanjutkan oleh generasi anaknya. Misalnya kayak babi guling gitu, itu kan bisnis kakek saya udah konvensional ketinggalan. Kasih dong sentuhan sekarang gitu. Lebih modern, mungkin dari kemasannya atau mungkin dari tempatnya yang memang harus modif gitu ya Bu ya. Baik. Jadi keren gitu. Ya, ini sesuatu ide yang luar biasa. Jadi untuk sahabat Thompson Bali yang ada di rumah, waduh saya ingin bertanya ini itu boleh ya. Jadi buat sahabat Thompson Bali yang ada di rumah bisa menghubungi kami di 081919973973. Nah, topik kita pagi hari ini adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga di masa pandemi COVID-19 ya. Kita bertiga segera kembali di talk show bersama tim penggerak PKK Provinsi Bali hanya di Thompson Bali.